warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh-tokoh Persyarikatan Muhammadiyah, yang kami muliakan Bapak Ketua PDM Surabaya, yang kami muliakan Bapak-bapak pimpinan Majelis Pelayanan Sosial PDM Surabaya, yang kami muliakan Bapak-bapak Ketua pimpinan cabang Muhammadiyah sewilayah Surabaya Barat, dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah di wilayah Surabaya Barat. Dan yang tidak lupa, selalu kami banggakan dan kami cintai, selalu kami sayangi saudaraku semuanya, para jamaah simpatisan Persyarikatan Muhammadiyah, juga anak-anakku, anak-anak panti asuhan se-Surabaya, yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, di suasana yang sangat indah sekali. Allah masih melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat yang tak terhitung karena kita diberikan kepada kita. Karena nikmat-nikmat tadi kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kehidupan yang telah diberikan Allah, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Salawat serta salam tetap terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah, para undangan yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan pengajian keliling Muhammadiyah Panti Asuhan se-Surabaya yang disponsori Majelis Pelayanan Sosial tingkat Surabaya maupun tingkat cabang pada pagi hari ini berketempatan sebagai tuan rumah di masjid tercinta ini, Masjid Al-Gharib, merupakan masjid di wilayah Tambak Osowilangon, Surabaya Barat. Untuk itu, dengan niat ikhlas dari rumah, kita langkahkan kaki kita untuk bisa menuju majelis yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan majelis ini selalu mendapat manfaat dan keberkahan nantinya. Hadirin para undangan serta anak-anakku yang tercinta, beberapa acara nantinya akan diselenggarakan pada majelis di pagi yang mulia ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga merupakan sambutan-sambutan dan merupakan
acara pokok dan inti di pagi hari ini, insya Allah menempati acara yang keempat dan yang terakhir, pembacaan doa sekaligus nantinya penutup. Hadirin, beberapa acara yang telah kita susun dan kita rencanakan tadi agar nantinya bisa berlangsung sukses, lancar, kemudahan, dan bisa manfaat dan keberkahan nantinya. Mari kita awali pengajian keliling Muhammadiyah Panti Asuhan se-Surabaya pada pagi hari ini. Kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sebelum kita masuki acara yang kedua ini, kami mohon semuanya kepada hadirin, khususnya anak-anakku, untuk mempersiapkan diri mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami mohon bisa menghentikan segala aktivitas apapun agar nantinya kita mendapat rahmat dari Allah. Kepada Al-Ustaz Ahmad Mukhlis Muntari selaku qori di pagi hari ini, kami persilakan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
والله
يسبح له ما وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara pokok dan inti di pagi hari ini. Karena itu persiapkan diri, konsentrasi hati untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Yai Haji
Nugraha Hadi Kusuma MSI. Beliau merupakan lembaga pengembangan cabang dan ranting pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kepada beliau Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, saudara-saudaraku semua, saya bertemu dengan pimpinan yang luar biasa, PDM, PTM, PRM, pimpinan panti. Ya, dikasih gelar Kiai Haji itu karena Mas Ferry itu sebenarnya nggak ada. Ya pun abah saya Kiai Haji Muhammad Abdul Ghafur, keponakan Kiai Haji Maskur, dulu ketua PBNU. Ya, kemarin jadi pahlawan itu pamannya abah saya. Singosari, Pondok Muluk, Singosari. Alhamdulillah di Masjid Al-Goreb. Al-Goreb itu kalau kita baca kitab ulumul Quran, goreb itu maksudnya sesuatu yang nyeleneh, aneh. Ya. Maka masjid ini akan menjadi goreb di hadapan kejahiliahan lingkungan sekitar. Maka akan luar biasa. Kalau buka kitab sekolah hadis, ada yang disebut hadis goreb. Hadis goreb itu ada dua, goribul mutlak dan goribul nisbi. Yang disebut goribul mutlak itu perawinya itu ahad, perawinya satu. Maka idealisme masjid ini harus tetap satu dalam lingkungan Muhammadiyah. Tidak bisa kemudian mencampur adukan dengan ideologi yang lain. Maka masjid goreb ini akan menjadi luar biasa di tengah gersangan dinamika keislaman di Surabaya Selatan. Bapak Ibu rahimahullah, Surabaya Barat, ampun ya. Bapak Ibu rahimahullah, kalau berbicara Surabaya, ada sesuatu catatan yang disembunyikan dalam sejarah kita. Semua orang mengkapling peristiwa 10 November itu menjadi kapling kelompok tertentu. Padahal tanggal 21 dan 22 Oktober, itu ada rapat di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah saat itu, dipimpin Kiai Haji Mas Mansur untuk menghadapi kedatangan nikah Belanda. 21 dan 22 Oktober. Baru kemudian Kiai Haji Mas Mansur mengirimkan surat kepada Kiai Haji Asy'ari meminta fatwa, maka keluarnya fatwa jihad yang disebut resolusi jihad. Di rapat itu, Kiai Mas Mansur menjelaskan apa? Ada peta global tentang kolonialisme. Kiai Mas Mansur mengatur, kalau Muhammadiyah dan ormas Islam tidak menolong Indonesia, maka negara ini akan kehilangan segala-galanya. Tema kita hari ini kebangkitan umat Islam. Contoh kita yang paling dekat dengan fakta sejarah adalah Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur itu lahir di bulan Juni tahun 1869. Beliau wafat di tanggal 25
Oktober tahun 1946. Kiai Haji Mas Mansur itu luar biasa. Suatu ketika itu beliau kepilih menjadi ketua MRI, Majelis Rakyat Indonesia, sebelum rapat tanggal 21 dan 22 Oktober di bulan Juni tahun 1945. Ketua Muhammadiyah secara mayoritas dipilih 80% milih. Ya, ada Pak Karno, ada Pak Sartono, ya. MRI itu kayak MPR, Majelis Rakyat Indonesia, yang mempersiapkan sebelum penyerahan kedaulatan dari Jepang kepada Indonesia. Ada hal yang penting. Kata Yai Mas Mansur ketika 80% orang memilih, kemudian Yai Mas Mansur nolak. Yai Mas Mansur matur ngeten, kula luwih penting milih mbok wek daripada mbok nom. Kemudian ditanya para jamaah, para anggota MRI itu, mbok wek napa Yai? Mbok tuwek saya itu Muhammadiyah. Saya lebih milih Muhammadiyah daripada jadi ketua MPR. Semangat di Surabaya ini luar biasa. Kalau tidak ada Surabaya, maka Muhammadiyah itu tidak akan menjadi organisasi modern. Kiai Dahlan ngomong pendirian PKO, penolong kesengsara umum di Yogyakarta, manggil Dr. Sutomo. Ya, tahun 1922, maka didirikan rumah sakit modern pertama di Surabaya, divisi Mustasfa PKO Muhammadiyah, Dr. Sutomo. Maka rumah sakit Dr. Sutomo niku lambang perjuangan Muhammadiyah. Oke, panjenengan cek kertos, ya. Jadi dokter rumah sakit RSUD Dr. Sutomo niku menunjukkan bahwa PDM Surabaya itulah cikal bakal perjuangan kesehatan di Jawa Timur. Satu, okay. Kedua, nama Hizbul Waton itu lahir juga dari Surabaya tahun 1922. Maka kalau ono wong Surabaya kemudian lemes perjuangannya nang Muhammadiyah dan mundur, karena di Muhammadiyah ini di awal perjuangan 12 langkah Kiai Mas Mansur, ya panjenengan maos di internet browsing 12 langkah perjuangan Muhammadiyah sama Kitab Perjuangan Muhammadiyah Surabaya tahun 1978. Lek ragu-ragu tentang Muhammadiyah dan nulis surat pengunduran diri. Dari ketua ranting, dari ketua takmir masjid, dari ketua cabang, ketua panti, pengurus amal usaha, guru Muhammadiyah, karyawan Muhammadiyah. Perjuangan Muhammadiyah di Surabaya itu luar biasa. Ceramah Kiai Haji Mas Mansur tahun tanggal 21 dan 22 Oktober itu, catatan majalah Gatra, data sejarah resmi, di rapat itu beliau mengatakan umat Islam harus menolong Indonesia. Kiai Mas Mansur kemudian mengutip hadis ke-18 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, panjenengan hafal. Ya. Hadis dari Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, hadis riwayat Tirmidzi, ya, unine nggih, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kiai Mas Mansur mengutip Syarah An-Nawawi, ya, lewat kitab Al-Qur'i. Kiai Mas Mansur menjelaskan, ya, yang disebut ittaqullah haitsu ma kunta itu nopo? Ya. Lek berjuang di agama Allah itu ojo pilih-pilih. Ojo milih majelis sing basah tok. Masih di dasmen PKU sing duwe akeh. Surabaya kabeh nglumpuk nang kono tok. Nggih.
tapi juga milik MPS ngurusi panti, anak yatim ngurusi lazismu, sing jare majelis air mata butuh majelis mata air. Penggawan boleh utangan MPS nya Pak Yudi nggih. Pak Antoni, Pak Ferry Yudi. Ya. Wong ngomong itu majelis air mata, ngurusi masjid itu air mata boleh sumbangan. Moro-moro masih Al-Gharib disaini kok Pinamiro. Luar biasa. Saya dulu tahun 97 itu sholat di sini. Masjidnya cilik, sumpah jedinge kuwes sing kabeh. Tapi kesadatan sana jedinge luar biasa kan surga. Ya. Artinya Allah itu bisa membalikkan keadaan. Kembali kepada Kiai Haji Mas Mansur. Dalam Syarah An-Nawawi itu, Kiai Mas Mansur ditulis dengan detail pidatonya, yang disebut ittaqullah haitsu ma kunta. Jangan pilih tempat berjuang. Kalau Allah menetapkan di tempat yang kering, seperti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim. Ketika Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Abi, benarkah kamu tinggal kami berdua ini karena Allah?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya, karena Allah." Maka Hajar di kota Mekah yang sendirian bersama Ismail itu sama dengan semangatnya ibu-ibu Aisyah, kader-kader Nasihatul Aisyah, Imawati, ojo pernah lokro biarpun jumlah sedikit. Hajar itu hanya berdua dengan Ismail. Lek ono pimpinan ranting mek jumlah wong 5 sak kelurahan. Jangan merasa sendiri. Jangan merasa dewean. Ngurusi masjid mulai 6 sampai tuwek. Ojo kroso nelongso. Ngurusi anak yatim, ngurusi nakal, ngurusi belayuan, ngurusi kelakuannya macam-macam. Tidak pernah ada rasa kemudian kecewa. Ya. Ibu Hajar itu mencontohkan apa? Lari syai dari sofa ke marwah berulang kali sampai berdoa pada Allah. Ya Allah, kalau ini benarkah ini bagian perjuangan kamu? Lewat anak-anak yatim, orang-orang miskin, sama mereka yang ditolong oleh Allah, kaki Ismail itu menginjakkan kakinya keluar, zumi zam-zam itu keluar menjadi luar biasa. Siapa yang sekarang beramal untuk panti asuhan, masjid-masjid Muhammadiyah, untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah, untuk TK Aba, ngurusi siapa saja yang tidak diurusi orang lain, ngurusi orang TBC, ngurusi mereka yang HIV AIDS yang ditinggalkan, diurusi oleh Muhammadiyah dan Aisyah, maka pahalanya sama dengan zam-zam itu yang tidak terbatas. Sinten boten yakin? Yang sepuh, yang muda, laki-laki, perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran itu minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'minat. Ya, anak muda yang mendapatkan naungan Allah karena hatinya bertauhid di masjid. Jangan biarkan bapak-bapak takmir kita sendirian. Sing enom-enom kudu ngancani. Papan nama pemuda Muhammadiyah itu dipasang di masjid-masjid Muhammadiyah. Papan nama IPM itu dipasang di masjid-masjid Muhammadiyah, IPM kelurahan, IPM ranting, pemuda Muhammadiyah ranting. Ojo ragu-ragu rek. Yai Mas Mansur tidak tahu ragu-ragu. Itu yang disebut ittaqullah haitsu ma kunta. Enggak ragu-ragu kondisi apapun dan dimanapun kita berada. PCN Kembangan bisa untuk lokalisasi. Kari PCN Sambil Kerep, ya. Tinggal PCN Benowo yang insya Allah nanti akan luar biasa ada di sini. Ini jadikan Islamic Center, pusat dakwah Muhammadiyah yang luar biasa. Ya Mas Mansur Tumakur, wa'at isai'atal hasanata tambuha. Dalam Syarah An-Nawawi itu disebutkan kata asai'a itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah perilaku buruk. Maka perilaku buruk itu akan dihapus dengan kebaikan. Yang kedua adalah kondisi buruk. Ya.
Yai Mas Mansur matur, kita itu mengerti Indonesia baru merdeka. Panjenengan boten ada duit toh. Panjenengan tidak punya teman toh. Panjenengan sendirian toh. Semua orang ikut Belanda. Nggih, padha kali saiki. Lek ana wong duwe jabatan kabeh mlumpuk teng mriku. Mboten enten wong mlumpuk teng ketua omahe ketua ranting, ketua cabang atau PDM. Nggih, mboten enten nggih. Ngumpulin yang wali kota, ngumpul yang anggota DPR, ngumpul yang pengusaha yang duit miliaran. Sinten omahe kabeh masih dikumpuli mongko. Boten ini tidak mau kumpul di rumahnya Pak Yudi, guru honorer SMP. Kumpulin kan wong sing gek-gek tok. Padahal, siapa yang berkumpul dengan orang-orang mukmin yang soleh, para muadzin, takmir masjid, pengurus panti, dan mereka yang berjuang di jalan Allah, pengurus Muhammadiyah, ya, itu barokah yang luar biasa. Mereka yang tidak memiliki apa-apa itu dicukupkan oleh Allah. As-Sai'ah yang disebut dalam Syarah Nawawi itu, kadang kita biarpun kita punya sakit, umpamanya sakit, kekurangan harta benda, buatan duit apa-apa, tapi kemudian doanya itu kepada Allah, ya Allah, maksud algoritma ini elek, panjenengan ubah menjadi baik seperti istana. Doanya takdir juga dikabulkan Gusti Allah. Hatinya putranya Pak Majdi itu digerakkan oleh Allah. Wis duit piro ditokno. Yang ngatur ngoten iki Gusti Allah. Catatan MPS itu Surabaya nih, bangun panti berkali-kali miliaran dengan kas nol. Bangun masjid di mana-mana Muhammadiyah itu kas nol. Karena penguasa itu boten seneng kali Muhammadiyah. Karena suaranya kayak gitu. Nggih. Gak iso dituku bisa. Medik gak iso dituku. Dikai bantuan berkali-kali miliar. Bener deh. Karena milih yang terbaik karena Allah. Nonton deh, kita baca deh. Nah, contohlah betul di situ. Yai Mas Mansur kemudian menjelaskan apa? Yang disebut As-Sai'ah itu kudu diilangno dengan apa? Dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Kebangkitan umat Islam itu dengan gerakan al-hasanah. Gerakan kebaikan. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Contohnya apa? Dalam kitab hadis itu, Bapak kalau membuka, semua hadis yang diawali la yu'minu ahadukum pasti perbuatan-perbuatan sosial yang mulia. Ini Mas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut orang beriman jika tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum fal yukrim dulufahu. Disebut orang beriman kalau dia memuliakan tamunya. Fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya, membersihkan kotoran dari jalan. Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, kepribadian senyumnya itu menunjukkan bagian dari sedekah. Maka itu ciri orang beriman. Maka dasar kebangkitan Islam itu dimulai dari situ. Dan sekarang pribadi muslim yang sederhana itu kita menjadi sesuatu yang mahal. Di antara bapak ibu, siapakah yang hari ini rutin makan bersama dengan keluarga? Angkat tangan. Yang bapaknya memimpin makan bersama itu dengan doa apa? Doa makan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Tidak ada bapak yang memimpin makan bersama. Siapakah bapaknya yang memulai masuk rumah dengan doa? Apa doa masuk rumah? Apa? Tidak ada yang hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbina tawakkal. Jadi bertemu sama ini. Kamu apa boleh? Nah, makanya pengajian ini nggak usah pengajian muluk-muluk bahas
rasional ya, mulai doa sehari-hari. Nah, Ibnu Abbas itu ngajarkan suaminya gak ada bujurnya tadi ketika masuk kamar mandi, okay? Dibacakan doa bil jahar supaya anak dari istrinya itu mengerti. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kebangkitan Islam itu dimulai dengan mendasarkan sendi-sendi Islam itu dalam diri kita dan keluarga kita. Ya Mas Mansur Moten, maka itu menghapuskan keburukannya. Kenapa seringkali dalam rumah tangga kita itu ada masalah, beberan, sering ada penyakit, lingkungan rumah yang seperti neraka, anak pada orang tuanya tidak sopan, ya kenapa tidak patuh, ya anak asuh mati terhadap pengasuhnya. Kapan bikin mengamalkan bersama-sama? Kapan kemudian mengajarkan kebaikan secara bersama-sama? Kapan sholat jamaah? Kapan tahsin bacaan Al-Quran? Kapan kemudian kita menggandeng keluarga kita untuk sholat jamaah ke masjid-masjid, ke pengajian ahad pagi dalam majelis ilmu? Yang dilakukan oleh Mas Mansur itu, Imam Mansur itu murid Kiai Khalil dan Bapak Sidoarjo semua. Ya, apa yang dilakukan itu luar biasa. Itu menggerakkan. 1947 mendirikan KII, Kerajaan Islam Indonesia. 1947 mendirikan HMI. Ya, bayangkan. Mulai dari Kiai Haji Mas Mansur mendirikan Masumi. Yang gerakan 10 November itu Muhammadiyah. Rapat tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 1945 di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya. Kiai Mas Mansur bapaknya di mana Bapak ini? Tahanan nikah, mati di dalam tahanan. Pimpinan Muhammadiyah yang wafat syahid mati di dalam tahanan Belanda itu Kiai Mas Mansur. Maka kalau ada Surabaya kemudian lembek dalam dakwah, kemudian tidak mau bergerak, tidak mau turun tangan, bakil, ya melihat apalagi main dekat masjid Muhammadiyah, dekat dalam sholat jamaah, dekat amal usaha, gak tahu yang baru pada pimpinan. Oke. Ada warga Muhammadiyah tidak mau sholat jamaah, tidak mau tergerak menggerakkan amal usaha. Muhammadiyah itu dibangun dengan modern dari Surabaya. Sakit Surabaya. Ya. Semua sekarang majelis-majelis itu masuk majelis tarbiah itu pendirinya di Surabaya. Maka Surabaya itu menjadi kunci. Madinahnya Muhammadiyah kalau Mekahnya di Jogja, maka Madinahnya Muhammadiyah itu Surabaya. Gerakan itu yang disebut menghilangkan keburukan itu. Kata tambuha itu menghilangkan keburukan itu. Dimulai gerakan kebaikan yang terstruktur. Ya, dakwah kita itu harus berkemajuan. Untuk dengan visi masa lampau tahun 45. Sekarang waktunya Muhammadiyah itu masuk ke jaringan ekonomi keuangan. Muhammadiyah masuk mengelola panti amal usaha dengan cara yang berbeda, yang punya visi masa depan. Anak-anak kita tidak sekedar diluluskan, tapi memiliki akhlakul karimah. Anak-anak kita tidak hanya memiliki hard skill. Hard skill apa? Du ijazah tok, tapi memiliki soft skill, memiliki kompetensi untuk bertarung dalam pertarungan global. Anak-anak kita baik di rumah maupun di panti harus sungguh-sungguh kita tata. Habis ini kemana? Setelah ini kemana? Termasuk anak yang di rumah. Semua anak pimpinan wajib masuk di masjid IPM, IMM, Nasihatul Aisyah atau Pemuda Muhammadiyah. Ojo dititipkan orang liya. Kalau AMM ini kita titipkan ke orang lain, ketika kemudian ideologinya berseberangan, ada itu Syiah, kejawen,
Orang-orang nak menyang balik jero masuk mana? Ustadz Yunahar almarhum itu cerita, ya, waktu pertemuan di UMM, anu bro, saat ini syirik itu berbeda, kesyirikan itu beda, syirik itu berbeda, kata Pak Yunahar. Bedanya apa Ustadz? Kalau dulu itu orang syirik itu bikin sesajen, ya, di tempat-tempat angker, tempat-tempat yang menakutkan. Saat ini sekarang itu sesajennya itu masuk istana negara, ya, masuk kantor wali kota, masuk kantor DPRD. Apalagi kalau sudah bulan, kata Pak Yunahar almarhum, kalau sudah masuk bulan April waya lelang proyek, mereka setoran 20% gak oleh proyek. Jadi demite itu melebu kantor istana negara, demite itu melebu kantor wali kota, kantor DPRD se-Indonesia. Yang diperangi Muhammadiyah saat itu tahayul bid'ah khurafat itu sekarang berubah bentuk, Pak. Saat ini orang banyak tidak percaya kepada rezeki Allah. Masa depannya itu digantungkan ke manusia, kan menungso. Bayar piroe sepenting oleh proyek, oleh bantuan dipotong piroe gak apa-apa. Mlebu PNS, mlebu akabri, bayar piroe gelem. Boten yakin lek Gusti Allah itu memberikan masa depan yang terbaik pada dirinya. Maka itu dakwah Muhammadiyah itu di situ. Maka Muhammadiyah itu membentuk kemudian ada majelis dan lembaga yang disebut alat kelengkapan pimpinan Muhammadiyah. Kayak MPS itu alat kelengkapan pimpinan Muhammadiyah. Ngikuti kebijakan pimpinan di atasnya. Kalau MPS PDM maka sama dengan kebijakan PDM. Kudu podo, nggih. Gak oleh kemudian sakar PDW. MPS PCM mengikuti kebijakan PCM. Ya. Majelis kader mengikuti pimpinan sama sampai ke tingkat ranting. Pak Haidar Nasir dalam Kongres Umat Islam di Bangka Belitung menyampaikan kondisi kita itu sekarang luar biasa. Umat Islam itu diadu domba, Pak, ya, dipertempurkan sendiri. Ada yang disebut kapitalisme global. Jadi ada negara besar, dua negara besar mengatur gotong royong supaya menghabisi semua negara. Amerika dan Cina. Niki kong kali kong. Sekarang gunakan isu corona supaya bisa mengambil alih pengelolaan haji dan umroh yang nilainya triliunan dolar itu di Mekah dan Madinah. Sing umroh sampai gak bisa berangkat nangis-nangis senjuanda. Terus bayar umroh suwe sudah masuk negara masuk pesawat gak sido berangkat. Ini bagian kapitalisme global kata Pak Haidar. Nanti umroh dan haji akan dikelola dua travel, yaitu bisa Tokopedia sama Traveloka. Jadi biro umroh yang dikelola pondok pesantren, dikelola Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsad, Salafi, sembarang kali mengelola umroh haji ini nanti dibangkrutkan dengan ini. Sekarang itu sudah bayar hotel, sudah bayar hotel, bayar travel, bayar sewa bis, bangkrut. Tapi mereka lupa umat Islam itu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Muhammadiyah semakin ada tantangan maka akan semakin kuat. Lek penuh sampai boleh masalah. Lek karena masalah boleh masalah. Kan senengannya MPS itu begitu, ini kan panti-panti ya. Masih yuk dulu sapi bangun mana? Lek perlu boleh duit sing akeh. Buat apa? Karena di situ ada pintu surga yang melalui anak yatim dan orang-orang miskin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, yang sekarang ada majelis ilmu ini, ya, kalau terjemahannya bebas itu,
nanti akan ada orang yang menunggu di pintu surga. Nanti akan golei Pak Imam Syafi'i ini, Pak Imam Syafi'i ini, Pak menunggu surga. Ya. Pak Ketua Takmir mana? Dulu ada jamaah yang ada bertemu kita di Masjid Al-Gharib. Dia kok belum masuk surga. Maka memohon kepada Allah dimasukkan surga. Doa dari anak yatim, dari ibu-ibu yang solihah, dari remaja putri yang solihah, dari pemuda yang soleh, dari jamaah masjid yang luar biasa. Maka itulah akan menjadi penjaga di pintu surga kita. Sampai itu yakin. Suatu ketika ada sahabat yang menangis kepada Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan, nanti yang masuk surga itu anak-anak muda. Yang sepuh protes, ya Rasulullah, kenapa anak muda yang masuk surga? Dalam hadis Bukhari Muslim itu, Bapak, sahabatku, semua biar panjenengan anak sekarang tua, ketika masuk surga panjenengan itu muda semua. Kemudian Rasulullah matur lagi, nanti yang masuk surga itu orang-orang miskin terlebih dahulu. Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah, kenapa yang miskin? Kenapa kami yang kaya tidak bisa masuk? Orang miskin yang bisa beramal kebaikan lebih baik, kata Rasulullah, daripada orang kaya yang beramal kebaikan. Artinya semua orang itu panjenengan yang gak punya apa-apa, bukan anggota DPR, gak punya tabungan miliaran, omai gede, atau omai nang pinggiran sing nyewa ngontrak, tapi kemudian bisa amal. Maka panjenengan luar biasa di hadapan Allah. Apa merati mereka yang agnia, yang kaya, punya harta benda, semuanya dikekalkan di hadapan Allah biar menemani di surga Allah. Maka juga tak luar biasa. Ojo ragu-ragu. Kata Rasulullah, penyakit yang paling berat dan paling akan menghambat kebangkitan Islam itu apa? Kebakilan. Ya. Orang yang kikir. Kata Rasulullah, yang paling kikir apa? Orang yang tidak yang paling mudah adalah mengucapkan sholawat. Maksud mengucapkan sholawat saja tidak mau. Itu disebut Rasulullah orang yang paling kikir. Dongo tok gak gelem. Orang yang paling kikir. Salah satu amalan dalam hadis itu, ya, yang seringkali orang Muhammad tidak mau mengamalkan itu apa? Menyebut nama orang dalam doanya. Oke. Kadang bapak itu gak nyebut jenenge bojone. Wong Muhammadiyah itu kurang mesra di hadapan Allah. Oke. Kapan ayo coba aman angkat tangan. Yang habis sholat fardu itu menyebut nama istri dan anaknya didoakan di hadapan Allah. Gak tahu. Tungguin Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat tok. Kanjeng Nabi itu, ya. 48 kali dalam hadis itu disebutkan menyebut nama istrinya, nama anak-anaknya, ya, nama sahabat-sahabatnya dalam doanya. Ya, kenapa seringkali orang tua dan anak berbeda pendapat? Karena tidak pernah disebut dalam doa. Karena ikatan rohim itu, silaturahim itu, kemudian tidak masuk dalam kesakinahan keluarga kita. Oke? Bener apa bener? Ya. Di sepertiga malam itu kan waktunya panjang ketika kita sholat malam, ya. Doanya juga harus panjang. Setelah 11 rakaat itu ada waktu sisa itu 45 menit sebelum subuh. Kan jadi kan gak usah turun malih. Didoakan hajatnya, kata Rasulullah, semua yang doa di sepertiga malam akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan malaikat itu turun duluan ketika dia sholat. Sebelum disampaikan sudah dikabulkan oleh Allah. Amalan-amalan ini yang hubungnya privat kita dengan Allah itu seringkali kita tidak mau mengamalkan. Maka kebangkitan Islam itu dimulai dengan perilaku al-hasanah, kebaikan-kebaikan yang tidak usah bayar. Kebaikan-kebaikan yang harus kita tebus dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Muktamar Tarjih di Banda Aceh itu menghapus kata 2,5% dalam zakat. Sajane kata 2,5% itu keliru dalam konsep fikih kita. Karena Rasulullah para sahabat itu ngambil hadis lagi, ketika ada musim paceklik di kota Madinah, semua barang itu tidak ada di kota Madinah. Maka terhembus fitnah bahwa Utsman bin Affan itu sudah memborong semua bahan makanan itu di kota Sam, ya, di negeri Sam diborong semua oleh Utsman bin Affan. Maka seluruh penduduk Madinah ini fitnah bahwa Utsman bin Affan melakukan praktik monopoli. Maka sampailah informasi itu kepada Rasulullah. Karena menantu Rasulullah, Utsman ditanya, "Anakku, benarkah engkau akan menguasai semua bahan makanan padahal kota Madinah sedang kondisi paceklik? Benarkah kamu akan berdagang untuk keuntunganmu sendiri?" kata Rasulullah. Utsman mendekat dengan air matanya menangis itu di hadapan Rasulullah, menyampaikan, "Ya Nabi yang dicintai Allah, benar, saya akan mengambil semua keuntungan dari apa yang saya beli di kota Sam." Kenapa begitu anakku, kata Rasulullah? Semua akan saya infakkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Artinya apa? Zakat amal itu tidak harus 2,5% menunggu haul, menunggu perputaran setahun. Lek panjenengan oleh rezeki, sampean amal 100% diperjualbelikan di hadapan Allah, maka itu sah di hadapan Allah. Gak usah ragu-ragu, ya. Pak Air Fahrudin yang datang ke tempat ini, tidak ada waris pada anaknya. Sebelum wafat itu disampaikan Pak Air, "Anak-anakku, saya tidak ada waris. Warisanku hanya ilmu pengetahuan. Semua hartanya Pak Air itu diwakafkan untuk Muhammadiyah. Semua anaknya nggak ada sing keleleran uripe. Jadi tokoh semua. Tidak ada yang tidak punya tanah, tidak ada yang tidak punya jabatan, tidak ada yang kemudian karena tidak punya hak waris tidak dapat apa-apa dalam urusan dunia, tapi ditinggikan oleh Allah di hadapan Allah. Yai Dahlan, bayangkan, pendiri Muhammadiyah, anaknya dipesankan, ojo boleh urip dengan Muhammadiyah. Ini pesan buat anaknya sebenarnya. Tidak ada anaknya Yai Dahlan yang jadi ketua Muhammadiyah. Buatan yang si pemilikan Muhammadiyah. Makanya kalau ada orang wakaf, kemudian si proses pemilikan, taubat dhisik ya, istighfar dhisik. Karena semua atas nama Muhammadiyah. Kepentingan umat Islam ini dibalikkan di hadapan Allah. Rujukan kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Semua yang diwakafkan itu dikembalikan kepada Allah dan dikelola secara amanah. Kenapa harus namanya Muhammadiyah sertifikasi? Karena itu amanah di hadapan Allah. Cek pengurusnya juga tidak kemilikan, karena ini bagian amanah kita di hadapan Allah. Oke, paham nih? Di Muhammadiyah kan pemilihan ketua, mulai ranting sampai PP Muhammadiyah, tidak ada money politik. Dimulai ketua ngerti, tenggelam muktamar gitu. Ya, ada rapim, mulai rapim ran, rapim cap, muspimda, ya. Di situ kemudian memasukkan kepada tanwir. Calonnya itu diputuskan di tanwir Bengkulu kemarin. Gak usah kampanye, medsos, ya. Gak perlu bayar suara. Nang Muhammadiyah ngoten. Karena rujukannya itu ketika Rasulullah wafat, ada 13 sahabat yang bermusyawarah untuk menggantikan Rasulullah. Rujukan ini ya, bukan rujukan demokrasi ala barat. Rujukannya hadis dan itibak kepada sahabat. Kenapa kok dipilih 13 orang? Supaya bisa bermusyawarah terhadap keputusan. Biarpun ketua ada
prinsip kolektif kolegial yang disebut prinsip jamaah Muhammadiyah. Jadi keputusan itu hasil rapat 13 orang diputuskan bareng-bareng baru dok. Nah, jangan tanya PDM. Nah, supaya ngerti karena kita itu rujuk ilal Quran was sunnah. Nggih. Rujuk pendapat para ahli. Pendapat para ahli itu, referensi itu hanya sebagai bagian untuk pengambilan keputusan. Hadis A, A, hadis B, B, hadis C, C. Al-Qur'an apa, ayat apa? Ini gampangnya Muhammadiyah memeriku. Kenapa? Jadi Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Tetapi amal kebaikan yang pendahulu kita yang di Benowo, di Semampir, di Sandikerep, di seluruh Surabaya ini tetap tercatat di Muhammadiyah dengan catatan emas. Mbah-mbah panjenengan, mbah-mbah kulo, bapak saya itu ketua PCM Malang Barat. Nah, kita catat semua kebaikannya, tidak akan hilang catatan itu. Mek kurangi apa? Kata disebut yang domo. Nah, dulu ketua PCM Surabaya kan mengalih sini ya. Tahun 1945 sopo, kailing ya. Atau Muhammadiyah tahun 90-an lari kabeh sini. Apa yang disebut di doa? Tapi gak usah dicorong. Bayar 5.000 corong. Baca Al-Fatihah bayar 5.000 atau 10.000 ya. Bukan yang salah bukan itu. Nah, tetapi di doa kita ketika pribadi kita sebutkan orang-orang terdahulu yang mendahului kita. Garis perjuangan kita ini mulai Ki Haji Mas Mansur sampai ke sekarang ini, ya anak-anak muda harus tahu, ya kebangkitan kita itu akan dimulai di sana. Hasil Muktamar Makassar ada gerakan ekonomi, ya Darul Ahdi wa Syahadah. Tak usah ngomong Pancasila, yang melahirkan Pancasila itu Muhammadiyah, yang melahirkan Indonesia itu Muhammadiyah. Pak Karno itu bukan utusan PNI, tapi utusan Muhammadiyah bersama Ki Haji Mas Mansur, okay. Sama Ki Bagus Hadi Kusumo, sama Pak Rajiman Widyodiningrat. Utusannya Muhammadiyah Pak Karno itu. Biasanya kalau ngomong nasionalis PDI ngaku bahwa Pancasila lahir 1 Juni itu hasil musyawarah Muhammadiyah, pimpinan besar Muhammadiyah, pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Ya. Ngono rek. Ana wong ngaku paling Pancasila, paling Indonesia, nggih. Niku mboten ngerti sejarah. Melok-melok tok. Koyok-koyok kok. Ya. Lek kerja bakti gak tau metu. Rezeki masjid Jumat gak tau metu. Ngomong Pancasila, amale nek 2000. Nggih. Temu Muhammadiyah itu, masa meneng-meneng ngeten. Amale jutaan orang mlebu kota amal gak ngomong. Ada amal sedikit yang nilainya banyak. Istiqomah ngurusi Muhammadiyah. Nasabnya kembali kepada Rasulullah SAW. Ada orang jualan nasab ijazah hadis, ya. Di Muhammadiyah gak perlu jualan, ngaji hadis beneran, rujukannya bener, gak perlu dijual ijazahan, ya. Karena ilmu itu lil mu'minin wal mu'minat. Tadi kalau nonton pertemuan ke hotel, ngambil ijazah nasab hadis, bayar 7,5 juta, hadis ijib 7,5 juta. Pengajian akad bagi itu loh, ngaji kita ada solihin, ngaji bulugul maram, di masjid-masjid kita itu, ngaji tafsir al-Marwazi, ngaji katib tafsir Ibnu Katsir, gak usah dibayar. Teng masjid-masjid Muhammadiyah kabeh oleh ijazah, kedalan itu bergurunya kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya, Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau rujukannya kepada kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, 12 imam hadis, ya. Beliau hafal di luar kepala, tapi beliau tidak kemudian mengkultuskan diri, makamnya disembah-sembah, ya.
sampai Amerika kudu melek titik warna ireng buatan enten. Tetapi ilmu kebaikan yang dicontohkan itulah yang menggerakkan. Maka gerakan kita itu gerakan mal, gerakan harta benda, gerakan amal, gerakan perilaku, gerakan kebaikan. Nah, kebangkitan kita itu di sana. PWM kemudian disebutkan Jipol Jihad Politik Muhammadiyah. Maka nanti milih wali kota pun wali kota yang dekat kepada Muhammadiyah. Setuju ya? Yang dekat dengan umat Islam. Butuh balik doli dan disekolarisasi mana? Nanti kita bangun Muhammadiyah sampai RW, sampai RT, ono koordinator jamaah Muhammadiyah. Insya Allah Surabaya akan jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan peradaban Islam. Di akhir toto kasihan ngomongnya tua kerumahan ya kriuk ya. Nah, artinya pertemuan hari ini panjenengan itu digerakkan oleh Allah, maka disebut harokah ilal ma'ruf. Kebaikan ini jangan pernah berhenti pada posisi kita apapun. Awak dewe yang biasa-biasa, butuh pejabat bukan apa-apa. Mereka yang menjabat, mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya harta benda, mereka yang kemudian bergerak di masyarakat, konsisten no istiqamah nang Muhammadiyah. Insya Allah urip barokah. Dulu untuk Surabaya itu dianggap perguruan tinggi sedang apa-apanya, ambil Ubaya, Petra. Sekarang ada di atas mereka. Itu karena gerakan jamaah yang saya, pimpinannya yang solid, kemudian kita bergerak sama-sama, amal usaha yang bagus. SD Muhammadiyah Surabaya ini antri kemudian ngomongin sekolah lagi. Masuk NU, masuk HSPKI, masuk siapapun, antri di sekolah Muhammadiyah, SMA Putra, SD Putra, wae antri. Tunjukkan apa? Muhammad ini jadi harapan umat Islam dan kebaikan umat Islam. Adanya nonton sejak dua ulama, artinya jangan sekali-kali sekarang itu mewariskan kebencian. Kita waktunya bangun ukhuwah Islamiyah, bersinergi dengan semua umat Islam, gerakan dakwah. Tak perlu rebut-rebutan masjid. Masjidnya dewe ditolong, dijaga. Paham ya? Daripada orang lain tiba-tiba masuk ke masjid kita meriui. Ya, tak tahu bangun orang-orang dari takmir. Gak tahu ngurusi, gak tahu ngumpul, orang-orang merusak jamaah. Ngoten niku dikandani dengan baik-baik di lingkungan. Saya sampai ke kini rawat jamaah dari masjid dewe atau pusat masjid Muhammadiyah. Diomongi atau dijarno, baru kemudian anak muda kita suruh isi masjid-masjid kita, dipasangi lambang Muhammadiyah di masjid musola, dipasangi logo AMM, NA, pemuda, IPM di masjid-masjid kita. Ya, konsep itu masjid kita yang kita kelola dengan baik. Ya, jangan lagi ada sekolah menurut kemudian orang lain itu infiltrasi, rubah ideologi. Ya, antara sholat dan masyarakat PDW kudu rujuk kepada majelis takdir keputusan takdir. Lekor bener sanate balik ke Rasulullah. Lek gak takdir dan gak sanate Rasulullah. Karena itu bagian dari ketegasan disiplin organisasi. Ya, artinya 3 hal sebagai oleh-oleh yang berkurang kita. Ya. Yang pertama dalam kita berisiko takwa kaisu makulkan dan bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Perjuangan kita perjuangan dimanapun kita berada. Kedua, kita menggerakkan kebaikan. Ketika wakholikin nasi bikhuluqin hasanin, kita harus bisa bersinergi dengan semua orang dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semua mendapatkan barokah dari
yang hadir di sini mendapatkan pahala majelis ilmu yang ditujukan kebaikannya untuk Allah. Kemudian keluarga kita berharap Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita diberikan rezeki yang barokah oleh Allah. Muhammadiyah kita, negara kita itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul nasrun minallahi wa qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz Kiai Haji Nugroho Hadi Kusumo. Alhamdulillah telah memberikan tausiahnya kunci kebangkitan umat Islam. Dua acara yang terakhir yaitu pembacaan doa dan tutup. Karena itu kami mohon Al-Ustaz Izan Razim untuk bisa memimpin doa kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Bapak Ibu menilai peserta yang paling arah karena tidak dari awal sampai akhir uang yang banyak. Itu saya harus keluarga. Banyak kita tutup saat ini dengan membaca Al-Fatihah Majlis dan sampai. Alhamdulillah bersyukur Bismillahirrahmanirrahim. Pada syakir Alhamdulillah Alhamdulillah bina mau Wa'ikafi masih terakhir Alhamdulillah karena yang bagi Rijala ibadah kami Wa'adhi musuhkan Subhanallah wa bihamdika Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, singkat, jelas, padat, awal, tengah-tengah sampai akhir di pemungkas acara. Dari kami, dari panitia, sekali lagi mengaturkan permohonan minta maaf sekiranya di sana sini dari kami panitia ada kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu kami selaku pembawa acara, khususnya kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan sikap kami selaku manusia biasa tetap tidak luput dari salah, tidak lupa dan dosa. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi